Sedangkan rakyat sendiri sekarang keadaan susah, susah makan, susah cari kerja, ya kan? Jadi catatan saya ya ini dengan perbuatan memboikot gimnastik ini, Indonesia ini mencoreng muka sendiri, menunjukkan ke dunia kalau this is a stupid religion. yang ada di Afghanistan. Jadi kemungkinan ini memang terjadi ya menurut bukan ramalan ya, nubuatan Armageddon mungkin ini kali. Karena Pakistan sendiri udah tanda tangan sama Saudi untuk itu kan, perjanjian kerjasama. Pakistan itu Iran kedua nanti. Mungkin Iran ini rada shock dia kemarin kan dihajar kan. Ini Pakistan kalau salah-salah nanti, karena tujuan mereka kan Inggris aja udah takluk kan istilahnya. Kehidupan manusia itu nggak bagus banget ya gitu loh. Di negara yang kayak Prabowo ini ya gimana ya dengan atlet itu. Saya pikir kalau Pak Benjamin telepon dia, gimana lu masa anak itu nggak dikasih visa? Udahlah, ini kan olahraga bukan politik. Kenapa sih lu takut itu apa Islam marah? Ya. Oke, lanjut Saya tadi. catatan dikit Pak Pol. Ya, Pak Andi boleh. Saya catatan. Ini si Hamas ini kenapa tahu-tahu kok bisa menerima perjanjian ini? Soalnya udah diancam sama si Trump ya. Kalau kamu nggak terima ini cara terakhir, all hell break loose katanya, bakalan dihantam. Anyway, saya mau balik lagi ke situasi di Indonesia ini yang menunjukkan suatu stupidity ya, kebodohan agama dicampur politik ya mengenai pertandingan ini gimnastik ini. Apakah ini orang ini terlalu compong ya, udah nggak belajar ya dari kejadian U20 tempo hari si Ganjar Pranowo. Sekarang lagi katanya atas perintah Prabowo, makanya Yusri Mahendra nggak mengasih visa. Jadi ini satu kebodohan atau kebodohan nggak pernah belajar, ya kan? Jadi menurut saya dunia harus memboikot Indonesia dalam segala hal. Dalam politik juga harus dikucilkan. Semua meeting-meeting itu kalau bisa jangan di Indonesia. Conference ataupun olahraga Indonesia harus dikucilkan kalau menurut saya, ya kan? Indonesia harus diasingkan dari dunia, and then baru bisa lihat see what happen, ya kan? Soalnya kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, tidak ada negara Islam lain yang peduli dengan Palestina kecuali Indonesia. Negara Islam yang besar-besar sendiri pun tidak peduli dengan orang-orang Palestina. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya untuk pengungsi aja tidak ada satu negara pun yang mau menerima. Kecuali Prabowo mau terima 2.000 orang. Ini kan konyol. Sedangkan rakyat sendiri sekarang keadaan susah, susah makan, susah cari kerja, ya kan? Jadi catatan saya ya ini dengan perbuatan memboikot gimnastik ini, Indonesia ini mencoreng muka sendiri, menunjukkan ke dunia kalau this is a stupid religion, ya kan? Stupid politik. Ini kan olahraga, apa hubungannya sama politik? Ya mungkin kadang-kadang pressure pressure dari MUI, FPI segala macam ini, yang PI ini, yang orang-orang otak-otak isinya ajaran setan semua ini. Jadi mungkin ya bisa dibilang memalukan di muka dunia deh. Jadi dunia luar bisa melihat how stupid is Indonesia ini, ya kan. Itu ada catatan saya Pak Po. Ini nggak pernah, never learn the lesson ya. Sejak kejadian U20 itu
Itulah, Berapa makanya saya kerugian? bilang kere kan dadak petingkah itu loh. Nah, Iya, betul, ini betul sekali. namanya kere berjemaah. Nah, ini lagi ini Neg- Ada goblok banyak hal yang kebodohan. penting ya, misalnya nih Indonesia ya tadi ya kadang-kadang memang tadi yang Pak Teddy sampai saya bosan dengerin tadi Pak Teddy, agama itu memang bikin bodoh itu ya. Tapi itu Iya, faktanya. Sampai bosan sampai pengen muntah saya dengar kalau Pak Teddy ngomong begitu, tapi itu benar Pak Teddy ngomong itu memang harus diucapkan sampai biar pada muntah itu orang-orang. Iya, Pak, Ya benar. memang Kita Betul. harus ulang-ulang terus. hal harus itu membodohkan, menumpulkan akal sehatnya orang ya. Nggak kapok dengan U20 itu ya. Hmm. Iya, makanya saya Berapa simpulkan ini ratus miliar semua. tuh ruginya gitu kan. Iya, bottom Yang line dirugikan itu bukan negara, rakyat loh. Itu banyak yang bangkrut itu gara-gara U20 itu. makanya kaos sudah di print, merchandise sudah Di print. bikin, Mau semua diapain coba di venue-venue, print itu? hotel sudah diperbarui, dibaikin semua, gagal. Jadi itu menunjukkan kalau ini biang keladinya ini itu ajaran-ajaran seton, ya kan? Dari buku-buku seton, bacaan-bacaannya seton, ya itulah bisa dikonklusinya begitu. Thank you, Bapak. Lanjut. Itu Ya. kayak evil yang sulit didefinisikan. Itu setan, itu iblis, itu memang sudah tidak tahu mau didefinisikan dengan kalimat apa ya. Pak, ini Satria Peningit barangkali mau bicara. Silakan Pak Paul Dede. Iya, Pak Buldere masuk. Buka dulu, buka. Udah dibuka. Ya. Udah gini ya. Salam deh, pokoknya semua salam. Shalom. Jadi, ya salam. Jadi itu untuk nextnya kalau saya lihat nih, dunia ini akan ada dua kubu yang akan bersama-sama, sosialis sama Islam. Itu udah kelihatan dari sekarang. Banyak ini saya menyimpang sedikit, tapi ini juga efeknya ke situ juga, ke Israel. Jadi makanya kenapa Donald Trump mau ambil lagi itu Afghanistan kan, pangkalan itu. Karena itu nanti mereka semua sekutu Islam sosialis ini komunis akan menggunakan lapangan terbang itu yang ada di Afghanistan. Jadi kemungkinan ini memang terjadi ya menurut bukan ramalan ya, nubuatan Armageddon mungkin ini kali. Karena Pakistan sendiri udah tanda tangan sama Saudi untuk itu kan, perjanjian kerjasama. Pakistan itu Iran kedua nanti. Mungkin Iran ini rada shock dia kemarin kan dihajar kan. Ini Pakistan kalau salah-salah nanti, karena tujuan mereka kan Inggris aja udah takluk kan istilahnya. Inggris aja Charles udah istilahnya dengan Islam itu udah bukan anti gitu loh, kayak temen gitu. Jadi agak repot juga. Tapi sekarang masalah kembali ke ini Gaza. Kalau soal rebuild ya, apa tuh namanya Pak Teddy, namanya pembangunan kembali itu. Jadi itu mah urusannya Presiden Donald Trump itu, dia kan jago properti itu. Nanti dibangun Gaza jadi bagus tuh, dibikin kayak Florida. Iya, jadi benar Ya, pantai. benar. Ya kan pantainya bagus. Cuman ya itu kalau urusan kayak mana dia bikin di New Jersey atau di mana tempat tuh di Florida ya juga ahli itulah realtor ya kan, dia realtor juga kan, bangun-bangun Realtor, ya. realtor juga. Wah asik nih bos, ya nggak apa-apa, wajar lah kalau dia memperjuangkan perdamaian ya kan. Ya kalau nggak ada Donald Trump ribut loh itu, nggak bakal kalau kemarin yang jadi Demokrat udah nggak karu-karuan deh. Tapi ini untung Presiden Trump ini loh, orang itu memang diurapi banget. Saya merasa lihat waktu dia ditembak itu, pelipis, iya kan, cuman berapa safety kan, itu benar-benar orang itu ya sedang dipakai oleh Tuhan gitu. Cuman ini persoalan orang-orang tahanan di Israel, orang Palestina itu, saya pikir pembinaan mentalnya itu yang harus ditekankan ketika mereka di dalam penjara. Kalau bisa nggak usah baca Al-Quran, kalau saya ya. Tapi memang hak asasi sih. Tapi saya
dipergunakan dari para pastor Kristen yang Palestina untuk berdialog dengan mereka setiap hari, ada waktu jatah. Jadi kayak di brainwash gitu loh. Jadi mereka disadarkan, ini loh nih yang kita baca nih. Saya kan orang Arab Palestina, agama Kristen nih. Kita hari-hari baca ini. Coba kamu baca aja, nggak perlu masuk Kristen. Iya kan? Apain? Orang itu kan pengetahuan. Kamu baca aja. Nanti dalam hati kita ya pastilah dia langsung bilang, iya ya beda ya. Beda banget. Yang sana neraka, di sini surga, iya kan? Ajaran kita tuh surga loh, bener. Iya, Orang-orang, benar, Pak. Benar. iya, nggak, bukannya apa, aduh, kita males aja kalau udah di Jakarta orang teriak-teriak, kadang-kadang emosi ya, Teddy ya, Iya, iya kan, benar. di terminal itu. Kriminal. Oh, karena ya memang suasananya ya jadi Gaza nanti, kalau memang, kalau soal itu penduduk mau diapain itu, bikin aja mereka kayak istilahnya Chinatown gitu. Jadi diisolasi gitu loh. Terus dibina, dipekerjakan apa sebagai apa, tapi mentalnya dibenerin dulu, bahaya. Kalau ideologinya masih nempel ya susah, nggak bisa. Bagusnya udahlah kota administrasi aja deh, jangan lagi negara gitu, jangan dah. Administrasi Palestina namanya, kalau perlu diganti, jangan Palestina, Pallywood kayak apa terserah lah, Gazawood. Jadi kira-kira gitulah. Saya lagi udah tua gini, saya berpikir gini ya, esensi hidup ini apa sih yang kita mau kejar ya kan? Memang kita harus bekerja, karena dari kerja kita dapat upah. Kalau pastor urusannya kan beda. Pastor itu pastor kan penyampaian, tapi kita juga jangan tinggal jauh. Iya kan, jauh juga. Saya ngerasain dijemput di Frankfurt loh, 4 jam pastor sampai pulang di Belanda, jalan ditutup karena Belanda jalannya paling bagus di Eropa. Belanda itu mulus jalannya, nggak ada ejoklan gitu, nggak ada kayak di Bekasi. Bukan jalan berlobang-lobang. Iya. Lobang berjalan-jalan, Pak. Di Bekasi. Akhirnya ya memang saya lihat ini memang kuasa kegelapan kan, mereka kita anggap kita anggap mereka tuh gelap gitu loh. Kita harus terang. Kita nggak boleh bilang iya begini, udah. Ya, to the point. Kita udah cukup. Ya, kita sudah cukup memahami kepercayaan itu. Oh begini ya, nggak bisa ini, nggak bisa diterapkan dalam kehidupan manusia, itu nggak bagus banget ya gitu loh. Di negara yang kayak Prabowo ini ya gimana ya, dengan atlet itu. Saya pikir kalau Pak Benjamin telepon dia, gimana lu masa anak itu gak dikasih visa? Udahlah, ini kan olahraga bukan politik. Kenapa sih lu takut itu Islam marah? Iya kan, jelas kan begitu. Masalahnya Islamnya mau terima nggak? NU apa segala, ada atlet Israel. Iya kan, apalagi Hamas. Aduh, jangan sama Israel tuh agak sedikit inilah sopan gitu loh. Karena dia biar takut kalah, Pak. Indonesia takut kalah. Itu kemarin dikerjain Arab katanya. Jadi ada pembelokan untuk status itu sepak bola. Kalau lu masuk nggak boleh di stadion negara lu. Itu dipaksa. Asian Cup akhirnya memutuskan Arab Saudi main di tempatnya dia. Ya gimana? Nggak boleh gitu aturannya. Mesti negara netral. Itu akhirnya apa? Dicurangin kan? Padahal mayoritas penduduk Islam ya kan di dunia. Tetap dicurangin sama Arab. Dia bayar, wasitnya udah ketahuan katanya disuap. Memang duitnya banyak sih ya. Wasit bilang bahasa bodoh nih, bahasa godeng dipecat ya kan. Kalau dapat 10 juta dong. Ngomong itu olahraga, begitu kejahatannya. Jadi ini mereka udah masuk ke United Nation ya kan. Donald Trump naik itu elevator dikerjain, itu kurang ajar loh bener-bener mereka itu. Kita maka orang Kristen sekarang intelijennya harus kuat. Lihat, mereka sudah menjalar kemana-mana, Pak. Itu tahu
Sian loh, itu Nigeria dilupakan orang Kristen sedunia. Iya, Itu iya, 600.000 loh yang dibantai. iya. Kongo Donald Trump. juga, Pak. Kongo Kas- juga. Oh, itu Afrika dong. Itu kan katanya kita bela teman-teman seiman. Gak ada satu negara pun. Lihat Nigeria. Ya kan? Udah lalu aja Israel udah kelar kok, dia udah tinggal 105. Itu Nigeria perlu dibantu. Sama itu Kongo ya Di katanya. Kongo juga ya. Iya. Sama apa itu? Yang ada Boko apa itunya Ya, Al-Shabaab Boko itu. Haram. Itu ajarannya lebih radikal dari itu loh. Hmm. Boko Haram dari Hamas. Sadis, Mek. Tapi ya itulah kita orang Kristen juga begini. Saya pikir-pikir kenapa ya orang dibantai itu? Oh iya, kita harus begitu mengasihi, nggak boleh dilawan katanya. Ya Tuhan Yesus mati bangkit lagi, ya kan? Ya enggak. Kita kalau mati udah bangkit, itu udah goodbye. Kan kasihan hidup itu. Mama beranak Amin, susah. amin. Iya kan? Iya, Pak Paul. Iya benar. Masa nyawa kita mau taruhin, makanya gue bilang orang Kristen sedikit-sedikitnya sekarang harus sadar daripada dibantai kayak ayam ditembakin palanya. Orang-orang tua untuk anak-anaknya, iya kan? Sampai mati Afrika itu kan negara susah juga. Cobalah kita orang-orang Kristen Katolik tuh gereja-gereja yang mega church di Indo tuh, perhatiin itu saudara lu seiman, supaya tuh lu kirim donasi. Kalau bagus sebenarnya Pak Paul itu ya jadi sentral itu donasi. Dia perlu untuk mendistribusikan ke seluruh dunia itu. Pak Paul itu orangnya, gue udah tahu dia orang baik kok. Iya kan? Itu aja sih. Kalau ada donasi kasih sama Pastor Paul. Iya. Kita ini harus sekarang nih, dunia kan makin susah loh, Teddy. Banyak yang susah loh. Benar. Saya ngomong agak lama, cuman saya lagi nggak kerja, jadi enak saya bisa menuang Mantap. pikiran Pak Paul saya. Dere, Pak Teddy. Pak Paul Tapi Dere, ini Pak Teddy, Pak Paul. Itu cara iya, menghilangkan roh Gilbert dari para jemaat gereja-gereja besar itu gimana? itu kita di sini, suara di sini sebenarnya. Yang penting kita sedikit sedikit selalu saya istilah akademis lah. Artinya kita bukan menuduh dan bukan mengapa. Kami